rumah, kembali lagi di channel YouTube Poros Jurnalistik Mancing. Nah, pada kali ini kita nih yang akan nemenin kalian. Karena kalian belum kenal kita, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bunga Fadila. Nama saya Rafida Syifatul Husna. Oh ya, kalian kepo nggak sih? Kenapa hari ini kita pakai baju gamis? Hari ini kita tuh memperingati Hari Santri Nasional, tepatnya pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Oh iya, kita kali ini mau ngebahas apa nih, Bunga? Kita kali ini mau bahas tentang kurikulum merdeka dan sharing-sharing nih metode pembelajaran kita gimana. Nah, jadi menurut kamu gimana nih setelah kamu merasakan kurikulum merdeka setelah pada kelas 9 kan kita nggak ngerasain tuh kurikulum merdeka tuh gimana? Jujur untuk aku sih awalnya emang berat banget ya ngerasain kurikulum merdeka, tapi lama-lama aku ngerasa enjoy dan ya udah santai aja gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sih awalnya juga kaget ya karena ada beberapa metode pembelajaran yang beda sih ya dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Kalau dari kurikulum 13 kayaknya kita kebanyakan mencatat dan dijelaskan ya. Kalau di kurikulum merdeka kita lebih berdiskusi dengan teman-teman sebaya ataupun dengan gurunya ya. Terus kalau kamu sendiri nih, metode kamu untuk belajar tuh gimana sih? Kamu lebih suka metode belajar yang gimana? Pokoknya aku suka metode belajar apa aja aku bisa. Cuman kalau untuk metode yang berkelompok diskusi sama teman-teman itu aku kurang bisa. Mungkin belum adaptasi aja kali ya. Waktu SMP soalnya jarang banget gitu ada kayak diskusi kelompok gitu, kayak tugas kelompok gitu. Beda banget ya sama aku. Kalau aku tuh lebih suka diskusi kelompok karena menurutku dengan berdiskusi kelompok kita bisa saling sharing pengalaman dan juga bertukar pikiran gitu sama teman ataupun guru, dan teman kita juga dan guru kita bisa lebih terbuka dan kita bisa tahu apa yang sebelumnya kita nggak tahu dari teman kita, dan teman kita bisa tahu apa yang tadinya dia nggak tahu dari kita gitu loh. Untuk metode menghafalmu gimana tuh? Kalau aku biasanya aku menghafal itu sambil dengerin lagu. Itu aku biasanya bakal lebih masuk karena aku ngerasa diri aku tuh bakal lebih tenang kalau aku menghafal sambil ngedengerin lagu. Kalau untuk kamu sendiri gimana, Bu? Wah, metode belajar kita beda banget nih. Kalau sambil dengar lagu itu malah kurang fokus loh. Apalagi sambil berisik-berisik, nggak akan masuk itu hafalan ke otak. Jadi aku lebih sering menghafal di tempat yang tenang gitu. Mungkin aku punya pengalaman waktu itu menghafal undang-undang, dan di kelas kan pasti berisik tuh orang-orang yang hafal. Jadi aku pergi ke toilet buat menghafal dan akhirnya balik lagi ke kelas dengan hafalan yang sudah oke. Beda banget nih sama kamu yang bisa sambil dengar lagu, keren banget. Tapi kamu ini gak sih kalau misal lagi ngehafal di kelas terus teman kamu ada yang ngehafalnya kenceng banget gitu, kamu bakal bisa masuk gak gitu ke otak gitu? Iya, kalau yang itu sih aku relate sih. Kayak waktu itu ada temanku yang minta tolong aku buat dengerin hafalan dia. Terus akhirnya ada beberapa nih yang nyangkut ke otak aku. Sebenarnya kalau kayak gitu plus minus sih, ada yang ganggu, ada juga yang nempel di otak. Iya nggak sih? Iya. Terus kalau kamu sendiri di rumah lebih suka ngerjain soal atau gimana tuh? Untuk metode belajar? Aku sih biasanya di rumah itu aku biasanya ngebaca pembahasan, terus abis itu aku ngerjain soalnya. Contoh soal ya? Iya, contoh soalnya. Kalau buat kamu sendiri gimana? Kalau aku lebih suka membaca ulang, terus aku lihat lagi soalnya, terus aku ulik caranya gimana biar aku ngerti cara menyelesaikan masalahnya tuh gimana gitu. Oh ya, kamu ada kesulitan gak sih dalam belajar gitu? Terus bagaimana kamu ngatasin kesulitan belajar itu? Kalau aku pasti ada ya kesulitan belajar. Kesulitannya biasanya tuh karena overload tugas, mungkin itu bisa bikin
metode belajar kita juga runyam, kayak waktu belajarnya terusik kan, terus nggak ada waktu lah buat belajar. Tapi kalau gitu sih aku kadang setelah dikasih tugas sama guru aku langsung ngerjain di sekolah, jadi di rumah aku tinggal apa ya, nggak ada tugas dan tinggal belajar gitu loh. Kalau kamu sendiri gimana tuh? Kalau aku biasanya kalau misal aku kesulitan ngerjain tugas, biasanya aku kesulitan tuh ngerjain tugas matematika. Jadi aku mecahin kesulitan ini di tempat les gitu, kayak misal nanti aku nanya lagi nih, yang misal aku nggak bisa, yang misal aku kesusahan itu yang mana, nanti aku nanya ke guru les aku, nanti dikasih tahu guru les aku. Kalau aku, karena aku sendiri kan sebenarnya nggak les ya, tapi aku punya teman yang les, jadi aku memanfaatkan hal itu. Walaupun kita nggak les dan nggak ngeluarin biaya, tapi kita bisa memanfaatkan teman kita itu untuk ditanyakan. Kayak waktu itu aku juga ada sih soal matematika, aku ada bagian yang nggak ngerti, terus akhirnya aku tanya ke teman lesku dan biasanya dia sih yang bantuin aku. Kalau metode refreshing kamu nih, kalau kamu apa ya, overload gitu tugasnya, terus kamu pengen refreshing itu kamu biasanya ngapain sih? Aku biasanya baca novel, terus dengerin lagu. Ini buat yang bisa dilakukan di rumah aja ya gitu ya. Biasanya aku baca novel, terus dengerin musik gitu, atau nonton film. Kalau untuk kamu sendiri gimana? Overall sama sih sebenarnya sama kamu, tapi aku kebanyakan ngeluangin waktu sih sama keluarga. Aku kan punya adik ya, jadi aku biasanya main sama adikku, terus ngobrol sama ayah mungkin gitu. Ya kebanyakan sih ngeluangin waktu sih sama orang tua gitu, sama keluarga. Dan aku juga jarang keluar rumah sih sebenarnya, jadi ya di rumah aja gitu, ngomong sama ayah, ngobrol sama mamaku. Terus menurut kamu, oh ya, di kurikulum Merdeka ini juga kan ada kegiatan P5 ya. Kita waktu itu di bulan apa sih kita ngelakuin P5 itu? Bulan September awal nggak sih? Iya, September. Nah, pada bulan itu kamu ngerasain kesulitan gak waktu P5? Jujur sulit banget ya. Apalagi ini pertama kali P5, sebelumnya waktu SMP nggak pernah sama sekali P5 kan ya. Jadi kayak ngerasa capek banget, beda banget gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa sih, enjoy aja, bawa enjoy. Kalau untuk kamu sendiri gimana? Apa ada kesulitan gitu di P5 itu? Kalau kesulitan mungkin karena berkelompok ya. Terus ya pastilah ya ada beberapa yang nggak ngebantu, dan akhirnya itu bikin aku begadang sih. Di P5 tuh sering banget begadang dan kurang tidur buat ngerjain soal tugas-tugas yang ada di P5. Terus kadang kesulitannya tuh di ini sih, di berdiskusinya. Kadang ada orang yang gak mau mengeluarkan pendapat gitu, ya nggak sih? Nah, menurut kamu buat orang yang nggak mau ngeluarin pendapat gitu, kamu bakal apa sih? Buat orang yang nggak mau ngeluarin pendapat, respon kamu ke dia gimana? Kalau orang kayak gitu sih biasanya mau disuruh, mau dipaksa pun kayaknya tetap bakal diem nggak sih? Jadi aku biasanya ya udah nanya pendapat ke orang yang lain gitu, ke teman yang lain, atau aku bikin kesimpulan sendiri kayak mungkin dilihat dari sifat dia kalau menanggapi suatu masalah atau gimana, itu dia akan menanggapi gimana. Terus aku ya identifikasi aja kali, mungkin dia akan berpikir begini, jadi aku diskusin juga sih sama teman yang lain gitu. Oh ya, waktu P5 kemarin kan kita disuruh bikin proposal tuh. Kira-kira kamu berapa lama waktu selama pengerjaan proposal? Dan revisi berapa kali tuh? Untuk revisi berapa ya? Kayaknya 4 kali deh, atau enggak? Pokoknya sekitar segitulah ya. Kalau buat proposal itu bukan tugas aku, karena di kelompok aku tuh kita tuh bagi-bagi tugas. Jadi aku nih tugasnya buat ini, terus teman aku yang ini bikin proposal, nah terus yang ini ngerjain lembarnya itu loh. Lembar kayak kerja gitu. ya.
Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku waktu itu revisi hampir 6 kali karena katanya aku produknya rugi banyak gitu. Tapi mungkin kelihatan rugi karena aku pakai skala yang besar kali ya. Terus setelah aku revisi lagi setelah 6 kali, aku perkecil skalanya. Jadi kelihatannya untung gitu, nggak rugi banyak banget gitu loh. Untuk waktu pengerjaan, aku lupa deh berapa ya. 2 minggu, nggak 2 minggu sih. Beberapa hari sih. Jadi setelah revisi pulangnya aku langsung pemberitahuan revisi gitu, aku langsung pulangnya langsung revisi gitu. Langsung aku selesain apa yang harus direvisi. Terus waktu itu juga di sekolah sambil dibantuin gitu. Oh ya, kalau misal ada teman kamu yang nanya pendapat ke kamu, kamu bakal kayak gimana gitu? Atau enggak teman kamu minta ajarin ke kamu gitu? Kalau aku minta pendapat ya, kalau pendapat gue ya aku bakal kasih kecuali jawaban, karena jawaban ya harus dipikir sendiri nggak sih. Kalau kayak minta diajarin sih, aku akan ajarin yang aku bisa gitu, yang aku paham aja. Karena apa ya, sebenarnya aku tuh nggak pintar buat ngajarin orang gitu loh. Aku paling kayak ini tuh begini, rumusnya gini, tapi untuk detailnya aku kurang bisa ngejelasin sih. Kalau kamu sendiri gimana? Jujur kalau aku biasanya kan temen aku kalau guru habis ngejelasin terus temen aku nggak paham gitu. Nah, aku bakal ngejelasin ulang ke mereka itu tuh sambil aku buat belajar buat diri sendiri juga. Jadi kayak biar mungkin lebih masuk gitu. Walaupun emang apa namanya pengetahuan aku nggak sebanyak itu, tapi yang aku bisa ya aku bantu mereka gitu. Pasti sih, kita kan sebagai teman harus saling membantu ya. Iya. Jadi kan di kurikulum Merdeka ini kebanyakan kita tuh diminta buat diskusi nih. Jadi menurut kamu tuh metode diskusi ini tuh efektif gak sih? Jujur kalau aku tergantung diskusi sama siapanya dulu. Kalau misal aku diskusi tapi teman buat diskusi aku nih kayak nggak mau ngeluarin pendapat gitu, aku nggak bakal efektif dong. Cuman kalau teman diskusi aku ini sama-sama mau tahu, sama-sama mau nyoba, dan mereka juga ikut serta dalam diskusi itu bakal efektif banget. Kalau buat kamu sendiri gimana? Kalau buat aku sama sih sebenarnya, walaupun aku juga udah bilang ya ke kamu tadi, aku lebih suka metode diskusi karena bisa saling sharing pendapat dan juga bertukar pikiran dengan teman. Tapi kalau orang yang diajak diskusi ini tidak mau berpendapat dan tidak mau mengeluarkan pendapat, itu biasanya emang kurang efektif sih. Dan kalau kamu gimana tuh cara ngatasinnya? Kalau aku cara ngatasinnya ya gimana ya, aku nggak mau orangnya, aku nggak bodo amatan gitu ya kalau soal nilai. Jadi aku mending diskusi sama teman yang lain. Jadi kan kelompok itu nggak berdua doang kan, nggak mungkin berdua doang kan, ada teman yang lain gitu. Oh iya, kalau semisal kamu diterangin guru tapi kamu nggak paham, gurunya udah ngejelasin berkali-kali tapi kamu tetap nggak paham, itu kamu gimana respon kamu ya? Kalau aku biasanya nanya ke temanku dulu sih, nanya ke teman-teman yang aku percaya mereka paham gitu, aku tahu mereka paham. Terus aku tanya, ini tadi yang dimaksud gurunya gimana sih? Terus kalau penjelasan mereka agak ribet, aku persingkat dengan otakku sendiri gitu loh, ngerti gak? Kayak aku dengerin dulu mereka, terus aku olah kata-katanya biar aku sendiri paham. Kan biasanya kita nggak ngerti sama materi itu karena kita nggak ngerti sama cara bahasanya ya, tata bahasanya biasanya terlalu belibet untuk kita. Jadi aku biasanya nanya dulu ke temanku, dari guru ke teman itu kan pasti udah dipersingkat sama dia. Nah dari dia aku persingkat lagi untuk diriku sendiri. Jadi aku biasanya bisa mengerti sih dengan cara itu gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku biasanya aku
tanya terus ke gurunya sampai aku paham gitu. Cuman kalau misal emang nggak paham, ya aku tanya ke teman gitu, atau enggak tanya ke kakak aku gitu, tanya ke orang tua lah pokoknya gitu. Nanti aku bakal aku catat dengan cara yang semudah mungkin, jadi bakal lebih mudah buat kedepannya nanti. Jadi sebenarnya cara kita sama ya. Cuma kamu lebih ngerush gurunya buat ngajarin kamu terus, tapi aku lebih ke langsung tanya teman. Nah, kalau Katik di rumah gimana nih caranya kalau kalian nggak ngerti sama mata pelajaran yang udah diterangin sama guru, apakah kalian akan tetap ngerush gurunya untuk ngajarin kalian kayak Rafida, atau milih langsung tanya ke teman aja kayak aku? Soalnya kadang kalau nanya ke temen, temennya juga suka jawabnya nggak paham juga gitu. Gimana? Iya sih, kadang ada beberapa temen yang gitu juga sih sebenarnya ya. Tapi kadang kalau aku juga sering japri gurunya sih. Aku kan kebetulan sekretaris, jadi punya beberapa nomor guru. Kalau gurunya aku pengen nomornya, aku biasanya japri kayak, Bapak mohon maaf gitu kan, ini caranya gimana, boleh diulang kembali tidak gitu. Terkadang kan kalau bahasa guru di depan gitu kadang juga lebih ribet kan, kalau di japri itu kadang lebih dipersingkat gitu agar kita lebih ngerti juga, agar gurunya pasti paham lah kalau kita juga kurang ngerti sama bahasa dia pastinya. Nah, kebetulan kan kita minggu depan nih ada P5 lagi kan. Kebetulan digabung dengan outing class kita tuh Baduy dengan Pak Iis sebagai guru sosiologi, dan ada mata pelajaran geografi dan juga sejarah juga kan. Nah, kebetulan kita kan di minggu depan ada P5 nih, dan juga kita akan dibarengi untuk outing class ke Baduy. Menurut kamu tuh gimana tuh untuk cara biar kejadian pas P5 kemarin tuh nggak terulang nih kesalahannya? Mungkin belajar dari P5 sebelumnya, karena kemarin itu kan emang P5 yang pertama kali. Mungkin emang masih banyak belajarnya, cuman kita sebenarnya emang kedepannya juga harus terus belajar sih untuk P5 ini. Dari cara bikin proposal, terus dari cara kerja P5 itu gimana. Mungkin untuk P5 yang kedua kali ini kita bisa belajar dari P5 yang pertama gitu. Betul. Jadi semoga di P5 selanjutnya kita akan menjadi lebih baik ya Katik. Semoga Katik di rumah bisa beradaptasi dengan baik ya dengan P5 ini. Sekian podcast dari kami para host baru. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.